Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, saya masih ingat pernah seorang dokter mengatakan sebenarnya dalam diri setiap orang ada penyakit yang tidak pernah dianggap penyakit, tetapi dampaknya bagi kesehatan jiwa, mental besar, bahkan juga bagi kesehatan tubuh, yaitu khawatir dan takut. Rasa takut dan khawatir akan menurunkan imun dalam tubuh kita. Pernyataan itu dirasakan oleh banyak orang ketika sakit dalam tubuhnya atau bagian tubuhnya, ketika rasa khawatir dan takut menguasai pikiran dan perasaannya, maka akan menghambat proses kesembuhan dari sakit dalam tubuhnya. Artinya, kita tidak boleh menganggap remeh terhadap rasa khawatir dan takut. Sebaliknya, damai sejahtera dalam hati dan pikiran kita justru berdampak positif dalam kehidupan. Mungkinkah kita mengupayakan menghilangkan rasa takut dan khawatir diganti dengan damai sejahtera? Saudaraku, mari kita temukan bersama dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu atas berkat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dimampukan untuk dapat memahami, menghayati, dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7 yang tertulis demikian. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan tadi diberi tema Allah mengubah khawatir menjadi damai sejahtera. Saudaraku, Paulus tahu bahwa anggota-anggota jemaat di Filipi khawatir tentang dia dan pelayanannya. Karena itu Paulus menasihati mereka supaya jangan khawatir, tetapi supaya mereka menyatakan kehendak mereka kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maksudnya, dalam doa tidak hanya menyampaikan hal-hal yang mereka inginkan, tetapi pengucapan syukur. Paulus menasihati agar segala hal dimulai dengan mengucap syukur karena yakin akan kuasa Allah. Keyakinan itu akan mengakhiri segala kekhawatiran. Sebab merasa khawatir itu berarti mau mengeluh, mau menderita, dan merasa mau menyediakan sendiri. Sedangkan mengucap syukur berarti dalam segala hal memberikan kesempatan dan ruang kepada Allah, menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya, membiarkan kekhawatiran kita menjadi kekhawatiran Allah. Kalau kita berbuat demikian, maka segala keinginan kita yang mengganggu, yang menyebabkan kita menjadi khawatir, tidak akan terikat dan tertutup erat-erat dalam hati kita, tetapi akan terlepas dan terbuka bagi Allah dan tersebar di hadirat-Nya. Saudaraku, Paulus mengatakan kalau jemaat melakukan hidup bersukacita dalam Tuhan, hidup dalam pengetahuan bahwa Tuhan telah dekat, tidak khawatir lagi, dan menyampaikan segala kehendak mereka dalam pengucapan syukur kepada Allah. Kalau mereka berbuat demikian, mereka tidak dalam bahaya karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menjaga dan memelihara terhadap apa yang mereka rasakan dalam hati dan pikiran mereka. Tuhan Allah
lakukan itu dalam Kristus Yesus. Di dalam Dia, pemeliharaan damai sejahtera menjadi suatu kenyataan. Oleh damai sejahtera itu, Tuhan Allah datang kepada mereka dan menjaga dan memelihara hati sebagai pusat perasaan, kemauan, dan pikiran. Sama seperti perisai dari segala bahaya dan kuasa perusak. Allah melakukan itu dengan jalan menempatkan dirinya dalam hidup orang percaya, semata-mata karena kasih karunia-Nya yang tidak dapat dipahami oleh otak manusia. Puji Tuhan, luar biasa kasih karunia Allah yang telah merubah rasa khawatir diubah menjadi damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran manusia, orang percaya. Apa yang harus kita lakukan? Yang dilakukan oleh orang percaya agar merasakan berkat Tuhan. Rasa khawatir diubah menjadi damai sejahtera. Paulus mengajarkan melalui jemaat di Filipi. Yang pertama, menyatakan segala rasa khawatir, ketakutan kepada Tuhan dengan mengucap syukur kepada Allah. Menyatakan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan kita, termasuk segala rasa takut dan khawatir. Dengan mengungkapkan rasa syukur, maka rasa khawatir itu hilang. Karena kita yakin Allah pasti akan mengatasi segala sesuatu yang membuat kita takut dan khawatir. Yang kedua, hidup senantiasa bersukacita. Karena hidup dekat dengan Allah dan selalu menyampaikan segala hal yang dikehendaki dengan mengucap syukur kepada Allah. Sehingga segala bahaya tidak akan mendekati karena Allah memberikan damai sejahtera yang akan memelihara hati dan pikiran. Sehingga sungguh dapat terjadi dan dirasakan dalam hidup setiap orang percaya. Tuhan merubah rasa khawatir menjadi damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu memberkati kami. Kasih karunia-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Engkau berkenan merubah rasa khawatir dalam hati dan pikiran kami menjadi damai sejahtera. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami terbebas dari rasa khawatir dan senantiasa merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan dan pimpinan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.